Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeldia Remanu Anggara, NIM 190611643367 dari Offering PCKRC 2019 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran, yang dimana isi tugas tersebut penjelasan dari direct dan indirect teaching. Baik, langsung saja kita ke selanjutnya. Nah, sekarang selanjutnya yang pertama yaitu direct teaching. Arti direct teaching adalah model pengajaran langsung atau direct instruction adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah dari penjabaran Arendt 1997. Dapat diartikan juga sebuah pengajaran yang diberikan dengan cara pendekatan kepada peserta didik dengan pendekatan deduktif. Nah, deduktif ini memiliki arti pemikiran yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus, atau pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pengajar memberikan atau mentransfer informasi kepada peserta didik. Selanjutnya, tujuan direct atau pembelajaran langsung, yaitu untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar. Hal ini sangat membantu para pengajar dalam menyampaikan materi atau pelajaran yang sedang dipelajari para peserta didik. Ini sangat membantu pengajar karena peserta didik dapat dengan cepat dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pengajar atau guru. Itu selanjutnya yaitu tahap-tahap direct. Untuk yang pertama, memberikan tujuan dan membuka pelajaran. Nah, maksud dari nomor 1 ini, untuk memulai suatu kegiatan pembelajaran, pengajar akan menjelaskan beberapa tujuan yang ingin dicapai. Memberikan pemikiran yang rasional tentang pelajaran yang disampaikan ini sangat penting agar peserta didik memahami apa yang akan dilakukan dalam proses belajar yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua yaitu melaksanakan demonstrasi. Maksudnya ini pengajaran langsung membutuhkan sebuah pembelajaran yang memiliki banyak ragam penyampaian materi. Keterampilan pengajar dalam menyampaikan materi akan mempengaruhi pemahaman peserta didik yang diajarnya. Dalam mendemonstrasi suatu konsep pembelajaran, peserta didik, pengajar akan diamati secara langsung oleh peserta didik. Pengajar harus teliti dan hati-hati dalam memberikan demonstrasi pada tahap ini. Yang ketiga yaitu memperoleh penguasaan dan pemahaman. Maksudnya ini pengajar harus paham betul apa yang diberikan kepada peserta didik ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Lalu yang keempat, memperhatikan pengulangan. Maksudnya yaitu pengulangan yang dimaksud untuk mendapatkan poin di mana peserta didik memiliki pemahaman yang mampu melakukan dengan benar pada hasil yang telah dilihat atau oleh pengajar setelah diajarkan kepada peserta didik, diharapkan dapat dilakukan sesuai prosedur dan runtut. Tahap ini penting juga karena mempengaruhi proses pembelajaran selanjutnya. Itu yang kelima, memberikan latihan terbimbing. Maksudnya itu pengajar dalam model pengajaran langsung mempunyai target dalam latihan terbimbing. Nah, latihan terbimbing ini berupa latihan yang terstruktur bagi peserta didik. Latihan yang membuat keaktifan peserta didik meningkat dan dapat mempengaruhi kemampuannya. Di samping itu juga memudahkan pengajar mentransfer materi baru. Lalu yang terakhir, memberikan latihan mandiri. Nah, latihan mandiri yang dimaksud adalah yaitu berupa tugas rumah atau suatu kesempatan bagi peserta didik dalam melakukan proses belajar di rumah terlepas dari belajar di kelas maupun di luar kelas. Lalu selanjutnya yaitu indirect teaching atau strategi pembelajaran tidak langsung. Ini merupakan hasil dari Carl Rogers dan tokoh lain mengembang konseling indirect. Rogers mengaplikasikan strategi konseling tersebut dalam pembelajaran. Dia meyakini bahwa hubungan manusia yang positif dapat membantu individu berkembang. Oleh karena itu, pembelajaran harus didasarkan kepada hubungan yang positif, bukan semata-mata didasarkan atas penguasaan materi pembelajaran belaka. Lalu selanjutnya tujuan indirect.
Nah, tujuan dari strategi pembelajaran ini juga akan membantu dalam mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan kecakapan pribadi siswa. Hal ini dikarenakan siswa sering mencapai pemahaman yang lebih baik dari materi dan ide dalam belajar, dalam mengembangkan kemampuannya untuk menggambarkan pemahaman-pemahamannya tersebut. Lalu tahap-tahapan indirect. Nah, yang pertama pemikiran outcome diharapkan. Lalu tingkah laku, nilai, dan kepribadian outcome diharapkan. Proses sama pentingnya dengan hasil. Siswa membutuhkan penyelidikan atau penemuan sesuatu yang kebaikan dari pembelajaran yang akan datang. Kelima, terdapat lebih dari satu jawaban yang tepat. Lalu yang terakhir, fokusnya disesuaikan dengan pemahaman yang diinginkan. Nah, setelah melakukan pemaparan yang saya presentasikan dalam PPT ini, apabila ada salah ucap maupun kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas partisipasinya dan atas perhatiannya setelah membuka video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.